upacara bendera di awal November 2022. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Bapak Ibu, saya pagi ini bukannya mau amanat tapi hanya mau cerita pagi saja. Semoga nanti cerita pagi ini bisa bawa manfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, di bulan Agustus kemarin itu kita ada kegiatan Dharma Wanita. Nah, jadi di Dharma Wanita itu kebetulan saya pelaksananya. Nah, agendanya waktu itu public speaking. Tapi karena judulnya Dharma Wanita, jadi yang ikut di situ wanitanya aja. Jadi bapak-bapak di sini nggak ikut di situ. Jadi bapak-bapak ini rugi. Kenapa saya bilang? Karena waktu bapak-bapak pergi ke lapangan, waktu bapak-bapak bikin laporan, istri itu bapak lagi belajar public speaking, Pak. Makanya bapak-bapak kalau debat sama istri di rumah itu nggak akan menang. Istrinya bisa public speaking. Nah, tapi pagi ini saya nggak mau bahas public speaking-nya, tapi saya cuma mau cerita tentang diri saya yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk tampil di depan. Nah, jadi saya itu, kakak beradik itu ada berdua. Jadi kakak saya ini cerewet nih minta ampun. Jadi kalau kita ngobrol sama kakak saya, dia nggak berhenti nyerocos gitu. Ada aja bahannya. Dan kakak saya kalau cerita itu energinya itu penuh. Saking penuhnya energi saya kalau ngomong sama dia kesedot. Terus kakak saya kalau ngobrol itu, dia kayak kita nonton 3 dimensi. Seolah-olah kita ada di tempat kejadian, seolah-olah kita menyaksikan langsung kejadiannya. Nah, berbanding terbalik dengan saya. Nah, saya dulunya ya, bukan sekarang. Dulunya saya pendiam, pemalu, introvert. Jadi komplit ya. Introvert, pendiam, pemalu. Nah, kalau saya ditempatkan dengan orang baru di tempat baru, hanya berdua saja, itu saya bingung mau ngobrol apa. Mau nanya apa itu saya bingung. Kalaupun orang itu yang ngajakin saya ngobrol, saya juga bingung menanggapinya apa. Begitu introvertnya saya. Nah, karena itu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, kakak-kakak sepupu biasanya nelfonnya ke kakak saya, bukan ke saya. Nah, kemampuan untuk tampil di muka umum itu seperti itu juga, Pak. Nggak semua orang bisa ngobrol sama orang baru. Begitu juga dengan tampil di muka umum, tidak semua orang bisa tampil di depan umum. Karena kita sebagai manusia itu memang punya rasa gugup. Jadi setelah saya searching di internet, searching di YouTube, ternyata rasa gugup ini bisa dihilangkan dengan 3 hal. Ini bukan saya karang-karang ya, memang saya cari di internet. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan rasa gugup. Yang pertama itu, tarik nafas dalam-dalam. Ini udah pernah saya praktekkan. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kata orang sebelah saya, asma, no, katanya. Malah dibilang asma saya. Terus cara kedua, itu berdoa. Kan kalau memang doa ini memang menenteramkan hati kita. Dan itu memang berhasil untuk menghilangkan rasa gugup. Nah, kalau yang ketiga, ini yang paling ajaib nih, saya nggak nyangka di internet bakal keluar kata-kata ini. Ternyata cara yang ketiga, jimat gitu. Nah, entah kenapa bisa ada kata-kata jimat di internet ini. Nah, mungkin aja apa jinnya yang punya kemampuan public speaking, saya juga nggak tahu. Nah, awalnya Bapak Ibu, saya juga gugup untuk tampil di depan umum. Awalnya juga saya stres gitu kalau mau maju ke depan, asam lambung saya naik gitu. Nah, tapi keadaan ini terus berulang. Saya sering mendapatkan keadaan terpaksa. Jadi terpaksa, jadi biasa seperti itu. Nah, mungkin dalam hati Bapak Ibu, ya saya kasih mungkin banyak keadaan terpaksa. Nah, Bapak Ibu gimana gitu? Bapak Ibu juga bisa dengan memberanikan diri gitu, memberanikan diri untuk maju ke depan. Minimal Bu, kalau kita bisa tampil di depan umum, untuk anak ibu ultah aja, ulang tahun, itu Bapak Ibu bisa kasih kata sambutan ke depan. Walaupun di depan anak SD, di depan anak TK,
tetap harus punya keberanian untuk tampil di depan gitu. Nah, kemampuan kita bicara di depan umum itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Orang kadang menilai kita dari kemampuan kita berbicara gitu. Ada orang yang kalau dibandingkan dua orang, ada orang yang satunya misalnya IQ-nya tinggi, tapi dia pintar sendiri gitu, nggak bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya ke orang lain gitu. Dia hanya bisa nyimpan sendiri. Siapa yang tahu kalau dia pintar, gitu kan? Ada lagi orang yang kedua, dia hanya tahu sedikit-sedikit saja, pernah dengar gitu, tapi dia bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya ke orang lain. Jadi kira-kira siapa yang bakal dipikir pintar oleh orang lain? Pastinya yang kedua, yang pintar ngomong. Nah, seperti itu juga orang menilai kita. Jika kemampuan kita untuk berbicara di depan umum lebih bagus, kemampuan verbal kita lebih bagus, kita akan dinilai lebih tinggi oleh orang lain. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan pagi ini. Saya saja yang introvert, saya saja yang dulunya pendiam, saya bisa berubah dan keluar dari keintrovertan saya. Apalagi Bapak Ibu yang ada di sini. Saya tahu orang-orang PMJ ini adalah orang-orang yang cerewet, orang yang selalu punya bahan untuk bicara, cuman majunya aja yang belum. Jadi, kalau tidak ada kali pertama, tidak akan ada kali kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah pagi ini membawa manfaat untuk semua dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.